kita. Adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu hari ini tanggal 12 September. Tema kita minggu ini adalah iman kepada Tuhan menjadi kunci menghadapi kesulitan. Adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian online sekolah minggu kita, Kakak Diana ingatin ya, untuk adik-adik semuanya harus duduk yang rapi, tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil jalan-jalan, karena ibadah online tetap sama seperti ibadah kita di dalam gereja. Untuk adik-adik semuanya, nanti yang akan memberikan persembahan dapat diberikan kepada orang tua adik-adik dan dapat diberikan kepada Sintua Banjar atau langsung transfer ke rekening gereja kita. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi, kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sudah baik sama kita, karena sudah membangunkan kita dengan nafas kehidupan yang baru. Kita mau bernyanyi, kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus itu sangat baik. Baik buat Kakak Diana, baik buat adik-adik, baik buat mama, papa, dan semuanya. Satu kali lagi ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Salam adik-adik, selamat berjumpa lagi di minggu hari ini. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Nah, persiapkan hati dan pikiran kita, lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari ini Tuhan, hari yang luar biasa, di mana Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan kami masih diberikan kesehatan, itu adalah anugerah yang daripada Tuhan saja. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh dengar-dengaran dengan firman Tuhan.
kami boleh menerima berkat dan hikmat yang daripada Tuhan saja. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, dan syukur hanya kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jumpa lagi kita adik-adik, anak-anak Tuhan yang hebat, yang pintar, yang cantik, yang ganteng, semua diberkati Tuhan. Ada sukacita hari ini? Ada dong Kak. Mana senyumnya? Oke, good. Kakak bisa melihat kalian penuh semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau tanya nih, siapa di antara kalian yang selalu membantu orang tuanya? Saya dong Kak. Ya, bagus kalau gitu. Setidaknya mainan yang habis kalian main ditaruh di tempatnya, atau buku-buku habis kalian belajar ditaruh di tempatnya, sehingga orang tua kalian senang. Kalau orang tua kalian senang, Tuhan juga senang. Tangan kita diciptakan Tuhan untuk melakukan hal yang baik, seperti membereskan rumah, membantu orang tua. Ya, adik-adik, kita sama-sama bernyanyi, tanganku kerja buat Tuhan. Kita bangkit berdiri ya. Semua bernyanyi sambil menggerakkan badan kita, tangan kita terutama. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku muji namanya, kakiku berjalan jari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku muji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita lanjut ya, nyanyi lagu Kasih Yesus mengalir seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai. Lanjut ya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Terakhir kuasanya. Kuasanya seperti sungai. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasanya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Halo adik-adik, warta jemaat kita minggu ini. Yang pertama adalah selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di minggu ini.
sakit, Tuhan memulihkan. Dan jika ada yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Jika ada di antara adik-adik yang sakit, silakan info kakak kelas ya, supaya kakak dan abang turut mendoakan untuk kesembuhan adik-adik. Yang ketiga, adik-adik jaga selalu kesehatan, ikuti prokes 5M, dan yang terakhir tetap berdoa dan membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah tetap masih semangat kan untuk kebaktian kita? Dan adik-adik yang di rumah juga jangan jalan-jalan ya. Harus tetap duduk yang manis mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan selalu menjadi anak yang baik untuk mama, papa, dan keluarga. Oke? Tapi sebelum itu kita bernyanyi dulu dari Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus. Sekarang kita waktunya mendengarkan firman Tuhan. Nah, yuk duduk yang manis, lipat tangannya, siapkan Alkitabnya untuk adik-adik kelas 1, 2, 3, 4. Kita mau baca ayat Alkitab bersama-sama. Untuk adik-adik TK, duduk yang manis ya. Oke, yuk. Nah, namun sebelum dengar cerita ya, kita mau berdoa dulu. Minggu ini adalah minggu ke-15 setelah Trinitatis. Dan tema kita hari ini adalah iman kepada Tuhan menjadi kunci menghadapi kesulitan. Oke, ulang. Iman kepada Tuhan menjadi kunci menghadapi kesulitan. Nah, yuk kita mau satukan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar duduk manis dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir dalam ibadah online kami. Dan kami dengan sukacita mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus berkati juga Kakak Guru yang akan menyampaikan cerita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, firman Tuhan hari ini kita mau mendengarkan mengenai Nabi 4 huruf. Ayo, depannya M, belakangnya A. Ayo siapa? Oke, kita jawab sama-sama ya. 1, 2, 3. Musa. Yes, kita mau mendengarkan cerita mengenai Nabi Musa. Tapi yang kita mau dengarkan kali ini adalah mengenai Nabi Musa ketika dia masih kecil, ketika dia masih bayi, adik-adik. Apa sih ceritanya? Yuk kita buka Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Yuk adik-adik kita baca sama-sama Keluaran 2 ayat 1 sampai 10.
Oke, siap. Alkitabnya sudah. Kita baca ya. Musa lahir dan diselamatkan. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan tir. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Saud putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, dari firman Tuhan yang kita baca, kita sudah tahu bahwa perikop ini menjelaskan mengenai kelahiran Nabi Musa, seorang nabi yang merupakan nabi penting dalam Alkitab. Ya adik-adik ya, Nabi Musa lahir pada saat kekacauan melanda bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir. Pada saat Musa lahir, bangsa Israel jumlahnya lebih banyak dari bangsa Mesir. Bangsa Mesir takut adik-adik bahwa nanti bangsa Israel menguasai Mesir. Oleh karena itu, Raja Firaun, penguasa Mesir saat itu, mengeluarkan perintah bahwa setiap bayi bangsa Israel, bangsa Ibrani yang baru lahir, itu harus dibunuh, kecuali bayi perempuan. Nah adik-adik, pada saat itu ibu Musa melahirkan bayi Musa. Dan pada saat ibu Musa melahirkan bayi, dia sayang kepada Musa karena Musa elok parasnya, sehingga menyembunyikannya selama 3 bulan. Namun adik-adik, Musa semakin besar, suaranya semakin kedengaran. Jadi ibu Musa takut Musa
diambil oleh bangsa Mesir, kemudian dibunuh adik-adik, dibuang ke dalam sungai Nil. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, mereka percaya kepada Tuhan. Ibu Musa melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan Musa, yaitu dengan membuat keranjang ya, dan menaruh Musa di dalam keranjang itu dan menaruhnya di sungai Nil. Kemudian kakaknya Musa juga menolong Musa. Dia melihat kemana keranjang Musa itu mengalir, sehingga putri Firaun menemukan bayi Musa itu dan kembali kakak Musa membantu Musa, menolong Musa dan memberikan seorang inang penyusu bagi Musa, yaitu mamanya sendiri. Wow, adik-adik luar biasa ya penyelamatan Tuhan untuk Nabi Musa. Adik-adik, dari cerita ini, dari firman Tuhan hari ini, kita bisa ambil 3 hal penting. Dengar baik-baik ya. Yang pertama adalah menghadapi kesulitan dengan iman kepada Tuhan. Adik-adik, Ibu Musa gak takut. Ibu Musa percaya kepada Tuhan. Ibu Musa melakukan segala cara untuk menyelamatkan anaknya, adik-adik. Nah, kita juga bisa seperti itu. Kita juga mau pada saat kita menghadapi kesulitan, dengan iman kita, Tuhan pasti menolong. Contohnya bagaimana Kak Desa? Contohnya banyak. Ketika sakit, dengan iman kita percaya Tuhan akan menyembuhkan. Kemudian dengan iman kita percaya bahwa kita akan bisa mendapatkan nilai ujian yang baik untuk adik-adik yang sudah sekolah. Yang kedua adalah tanggung jawab orang tua kepada anak. Adik-adik, Ibu Musa bertanggung jawab terhadap Musa. Dia tidak menyerah begitu saja, tapi Ibu Musa serta kakaknya menyelamatkan Musa dengan segala cara. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, itu juga yang orang tua adik-adik, orang tua kakak Desta lakukan kepada kita. Orang tua bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Orang tua kita memberikan kepada kita segala hal, memberikan kita makanan, memberikan kita pakaian, memberikan kita pendidikan, karena orang tua kita sayang kepada kita, bertanggung jawab kepada kita, dan mau kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang berguna di masa depan nanti. Orang tua kita membekali kita dengan pendidikan, dengan firman Tuhan, supaya ketika besar nanti adik-adik bisa melewati kehidupan dengan sukacita. Ya adik-adik ya, apa imbal balik kita? Adik-adikku terkasih dalam Tuhan Yesus, karena orang tua sudah bertanggung jawab kepada kita, kita juga harus mendengarkan orang tua adik-adik. Kita harus mengasihi orang tua kita, kita harus membantu orang tua kita. Dan yang ketiga adalah menolong. Ada 5 perempuan yang menolong Musa pada saat Musa lahir, yaitu 1 adalah kedua bidan Ibrani, kedua bidan Israel, yaitu Sifra dan Pua. Yang kedua adalah kakaknya Miriam. Yang ketiga adalah ibu Musa. Yang keempat adalah putri Firaun. Berarti bidan 2, 1 kakak, 1 ibu, 1 putri, 5 orang adik-adik. Nah adik-adik, kita juga sama. Kita pasti ditolong oleh orang-orang sekitar kita. Ketika kita masih kecil, untuk adik-adik yang kecil, kita belum bisa mandiri. Kita dimandikan oleh mama, kita dijaga oleh kakak, kita
Makan juga disuapin oleh mbak di rumah atau mama atau kakak atau papa. Berarti kita juga harus saling tolong menolong. Musa ditolong, kita juga harus menolong. Menolongnya bagaimana? Untuk adik-adik kecil ya, mudah sekali kita bisa menolong mama. Ketika mama capek, kita berikan minuman. Papa capek, berikan minuman. Kemudian mama suruh mengambilkan sesuatu, kita ambilkan. Misalkan, Dede ambilkan remote TV, ambilkan remote TV. Kemudian untuk kakak-kakak yang lebih besar, kelas 1, 2, 3, 4 ya, bisa menolong mama merapikan tempat tidur. Atau ketika mama bilang, tolong jaga adikmu, kalian jaga adik-adik. Gitu ya adik-adik ya. Ada 3 hal yang kita ambil dalam cerita hari ini. 1, dengan iman menghadapi kesulitan, kita percaya kita bisa melewati kesulitan dengan Tuhan. Ya, yang kedua, tanggung jawab orang tua kepada anak. Kemudian yang ketiga, menolong. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang menolong. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang suka menolong. Adik-adik, kita akhiri firman Tuhan hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Tuhan yang baik, kami mau menjadi anak Tuhan yang selalu mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau Tuhan menjadi anak yang menolong, anak yang suka menolong, dan kami mau menjadi anak Tuhan yang patuh pada orang tua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini hari Minggu tanggal 12 September 2021, JJ mau membacakan ayat emas. Yuk kita sama-sama baca yuk. Kita buka Alkitab kita dari Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi yuk kita baca. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Audrey. Kita akan melakukan kreativitas kita pada minggu hari ini. Tadi kita semua sudah mendengar cerita dari kakak guru sekolah minggu mengenai bayi Musa yang ada di sungai. Lalu kreativitas kita akan membuat ini adik-adik. Nah, cara membuatnya, kita akan membutuhkan bahan-bahan seperti kertas putih polos, lalu ada kertas berwarna. Ini kita pakai sebagai bahan dasar keranjangnya. Lalu yang ketiga ada origami atau kertas berwarna adik-adik yang lainnya, tapi origaminya digunting kecil adik-adik. Adik-adik bisa pakai warna apa saja, bisa merah, bisa kuning, bisa hijau. Kertas yang adik-adik punya digunting menjadi kecil seperti ini. Nanti untuk diletakkan sebagai motif keranjang bayi Musa. Nih. Setelah itu ada spidol. Spidol berwarna-warni, atau adik-adik jika tidak punya spidol, adik-adik bisa menggunakan krayon atau pensil warna. Ini nanti untuk menggambar rumputnya, untuk menggambar sungainya, untuk menggambar mataharinya. Lalu ada gunting dan juga lem. Yuk adik-adik kita simak cara pembuatannya.
Itu dia adik-adik cara pembuatan kreativitas kita pada minggu hari ini. Yuk sama-sama kita kerjakan dengan hati yang penuh sukacita. Lalu seperti biasa, hasil kreativitas adik-adik bisa difoto, lalu dikirimkan ke kakak guru sekolah minggunya ya. Sampai jumpa di kreativitas kita berikutnya. Bye-bye. Dan dua ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan lima ibu orang. Sisa 12. Sekian lang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Ya kan? Ibu orang tidak 12 sekian lang. Dadah. Oke adik-adik, sekarang kita mau berikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Kita siapkan persembahannya. Sebelum persembahan ada ayat persembahannya adik-adik ya, dari 2 Korintus 9 ayat 7 ya. Isinya adalah, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kakak ulangin ya, ayat persembahan kita dari 2 Korintus 9 ayat 7 ya. Isinya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke, sebelum kita persembahan, kita ada lagunya. Lagu persembahan kita adalah dari Iman 440. Oke, Bang Gister. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ayo adik-adik. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Saya takut mulanya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Yes, 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 yes. Ibadah kita telah selesai. Adik-adik, kalau tadi ibadah kita diawali dengan doa, sekarang kita juga akhiri ibadah kita dengan doa. Yuk, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, duduk yang manis, lipat tangannya, kita mau satu di dalam doa. Tundukkan kepalanya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah selesai ibadah hari ini. Tuhan, ibadah hari ini penuh sukacita dan kami percaya nama Tuhan dimuliakan dalam ibadah kami. Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Tuhan, bila mana ada di antara kami yang sedang sakit, saudara kami, keluarga kami, kakak guru sekolah minggu kami, huria kami, Tuhan sembuhkan. Bila mana ada yang berduka,
Tuhan berikan penghiburan. Tuhan Yesus terkasih, jadikan kami anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang patuh pada orang tua, terlebih lagi kepada Tuhan. Sertai kami sepanjang minggu, berkati kami, berikan hikmat dalam belajar kami Tuhan. Dan Tuhan berkati orang tua kami, berikan mereka rezeki, biarlah mereka dapat membimbing adik-adik sekolah minggu untuk bertumbuh bersama Tuhan. Tuhan juga berkati gereja kami Tuhan, setiap kebutuhan gereja kami Tuhan cukupkan. Dan Tuhan, untuk persembahan kami percaya persembahan kami dapat membantu gereja kami, dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk negara kami. Tuhan, kiranya bencana corona ini cepat berlalu dan kami dapat kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami di rumah-Mu, di gereja kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala sesuatunya Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kami, kakak guru sekolah minggu, mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah melakukan kreativitas, dan kami tunggu kreativitasnya minggu depan. Serta untuk adik-adik semua ya, selamat hari Minggu, jaga kesehatan, berdoa, baca Alkitab-Mu, dan melakukan apa yang Tuhan suka. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.